Paling banyak keturunannya jadi nabi itu Nabiullah Ibrahim. Ya, buah dari pernikahannya dengan Sarah dan dengan Sarah dengan Hajar. Hajar sih. Dua-dua istrinya, Iya. keturunan-keturunannya semua jadi nabi. Itu luar biasanya. Ismail sama Itu poligami yang sukses itu. Poligami yang sukses. itu Pak Haji S. Nah, Saya tadi di WA tadi Ustaz jadi semuanya. nah itu contoh keluarga sukses dalam Al-Quran. Ibrahim dan juga istrinya soleh, suaminya soleh. Nah, yang kedua, suami sukses, suami soleh, istri durhaka. Nah, itu istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Oh iya. Suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Ini bersama di dunia, terpisah di akhirat. Tapi jangan bayangan kita bahwa istrinya Nabi Nuh ini, istrinya Nabi Lut ini tidak menjalankan peran terbaik sebagai istri di dunia. Dalam perkara dunia, dia menjalankan peran terbaik sebagai istri. Melayani suami, mengurus suami, berhikmat kepada suami. Peran terbaik udah dijalankan. Cuman satu kekurangannya. Dia tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, dia nggak mau ikuti dakwah suami, nggak mau bertauhid sebagaimana suami. Akhirnya kebersamaan mereka hanya terbangun di dunia, tidak di akhirat. Istrinya kekal di neraka selama-lamanya. Nah, ini gambaran contoh dalam Al-Quran. Ada suami yang soleh, istri yang kafir. Yang ketiga, istri yang soleha, suami yang kafir. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tapi jangan lupa bahwa Fir'aun juga itu sangat penyayang kepada istrinya. Ya, saking sayangnya kepada istrinya, maka dia tidak membunuh Musa itu karena permintaan istrinya. Ya, dia itu tidak berbelas kasihan kepada keturunan Bani Israel. Tidak ada belas kasihnya sedikit pun, dia akan bunuh. Ketika dia lihat Musa dan dia tahu Musa ini keturunan dari Bani Israel, dia mau bunuh. Tapi karena permintaan istrinya, dia nggak bisa membunuh. Saking sayangnya dia kepada istrinya. Dan Musa dan Firaun tidak punya alasan membunuh Musa kecuali sampai Musa berkelahi dengan satu laki-laki Mesir dan dia berhasil Musa membunuh seorang laki-laki Mesir. Maka Firaun mengatakan ini kesempatan, gak ada lagi alasan untuk tidak membunuh Musa. Pokoknya sudah istrinya gak bisa lagi mempertahankan Musa. Sebab Musa sudah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki Mesir. Maka Firaun merasa inilah alasannya dan kesempatannya untuk membunuh Musa. Bayangkan betapa sabarnya Firaun itu tidak membunuh Musa hanya karena permintaan istrinya. Padahal bisa saja bayar orang untuk bunuh. Gak usah dia bayar lah, dia suruh orang untuk bunuh Musa dari arah belakang. Dan itulah takdir Allah SWT dan wa makar Allah wallahu khairul makirin. Dan kemudian di dalam Al-Quran contoh keluarga yang buruk, suami buruk, istri buruk. Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab. Sampai turun surat Al-Lahab. Nah, itu suami istri bersepakat dalam keburukan melawan Nabi. Nah, dari 4 model ini kita mau model yang mana? Mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Kalau yang pertama ya cari istri yang soleha. Cari istri yang sudah jadi. Ibaratnya kita sedang lapar, ditawarkan beras atau nasi. Ya kita carilah yang sudah jadi. Kalau perlu nasi dengan lauk pauknya. Jangan Ustaz saya mau cari yang pelacur aja biar saya bina. Begitu kita nikah kita sibuk cari nafkah. Istri belum terbina. Akhirnya anak-anak kita dibina oleh istri kita yang masih berjiwa pelacur. Karena agenda-agenda di awal-awal itu nanti kita tahajud bersama, baca Quran bersama, hampir tidak terlaksana. Iya. Pencitraan. Makanya cari istri yang sudah jadi, Dan persoalannya banyak, bukan andai kan langka. Ini banyak yang sudah jadi. Sudah berilmu, sudah berakhlak, sudah tahu tiga survei lokasi. Cuman kata Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, at-thayyibat lit-thayyibu, at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat. Wanita-wanita yang baik dipersiapkan oleh Allah untuk dinikahi oleh laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik hanya layak menikahi wanita yang baik. Jadi kalau pengen mendapatkan wanita hafizah, jadilah laki-laki yang hafiz.
Jangan sampai saya mau cari hafizah Ustaz. Begitu menikah dengan kita bukan lagi hafizah, habisah. Habis hafalannya setelah menikah. Ini. Nah, makanya kalau kita pengen makan buah apel ya jangan tanam buah paria. Tulis dulu di grup kalau pengen. Oh, jangan.